Keren Bu Lindsay. Oke, Bu Dila. Wah, mantap. Sekarang gantian saya ya, Bu. Gantian Bu Dila. Bu, saya minta linknya dong, Bu. Itu lagu bagus. Bagus ya, nanti saya kirimin. Iya. Bagus lagunya. Lagu Indonesia ya, Bu ya. Ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menompa bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menompa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Fi waqtil shibai aida, ana atiru maka Rabbi. Aba antal malik fil alamin, ana hadi maka Rabbi. Fi waqti shibati aida, ana atiru maka Rabbi. Aba antal malik fil alamin, ana hadi maka Rabbi. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Beautiful song. Beautiful voice. Amin, amin. Oh, Bapakku yang di surga, as we enter the Word of God in the book of 1 Timothy, chapter 4, verse 2, 6. We ask you that you anoint us, bless us, speak to us. Bagus. Latihlah dirimu. Ini sebenarnya Alkitab punya suami, tapi karena dia terlalu berat buat dia, terlalu besar, ini susah nyarinya di sini. Iya, sama kayak punya saya, Bu. Nggak ada pembatas-pembatas gitu. Iya, Kalau Alkitab Indonesia kan ada pembatasnya tuh, iya. TM gitu, 1 TM, jadi enak bukanya.
Yang lainnya ada, cuma ini lengkap dengan Hebrew-nya, lengkap dengan concordance-nya, makanya saya pakai ini. Iya. Kalau Alkitab bahasa Arab juga begitu, nggak ada ininya, nggak ada pembatasnya. Jadi nyarinya tuh, Sekarang sudah terbiasa pakai ini sih, pakai digital ya. bukan. Kan ada tuh kayak gini nih, Bu Linsi. Kalau Alkitab di sini kan begini nih. Lebih gampang. Ada pembatas gini nih, Bu Linsi. Lihat nggak? Nah, gini nih. Ya, di Nah, ada yang satunya, bukan yang ini. iya. Kalau itu kan nggak ada ya? Ini nggak ada, ini Iya. ya. Kita harus tahu. Kayak ini punya saya yang bahasa Arab ini nggak ada. Ada juga. Jadi harus tahu, oh ini perjanjian baru, oh ini perjanjian lama. Jadi Mesti tahu di mana lokasinya. iya, benar. Oke. Saya pindahin bookmarknya. Saya juga mau kasih share screen ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kalau saya kan bahasa Indonesia. Udah hilang lagi. Bahasa Hilang Indonesia. lagi tadi. Saya taruh di sini deh. Bentar ya. Share screen. Isor. Oke. Kelihatan nggak, Bu? Nggak jelas, Bu. Ya, Agak ngeblur gitu kayaknya. Oh, ini dia. 1 Timotius. Agak blur mungkin karena ini nih, tuh dia. Oh, iya blur. Blur banget, Bu. Masih blur ya? Iya. Oh, pantesan hilang. Ah, udah dapat saya, Bu. 1 Timotius 4. Oke. Saya baca di Inggrisnya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya kurang ini, saya kurang Gimana, Bu? Saya baca Oh, ini bahasa Inggrisnya. ya. Nanti saya baca Indonesianya. Oh, saya bahasa gimana sih? Enggak, saya baca Inggrisnya dulu, terus nanti baca Indonesianya. Soalnya kalau enggak gitu, saya kurang ngerti bahasa Indonesianya. Ya, biasanya agak beda-beda, Bu. Iya, makanya saya mau baca Inggrisnya dulu. Gitu loh. Oke, Di boleh, Bu. Inggrisnya di King James, in the King James Version. Now the Spirit speaketh expressly that in the later time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with an hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the word of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Bahasa Indonesianya, Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu-waktu mendatang beberapa orang akan berpaling dari iman dan lebih tertarik kepada roh-roh yang menyesatkan serta ajaran-ajaran roh jahat.
yang berdusta dalam kemunafikan karena hati nurani mereka telah memakai tanda mereka. Ini sebenarnya salah ini pengertiannya. Conscience with hot iron, ya. Hot iron itu setrikaan, ya. Apa sih setrikaan panas? Mereka melarang orang menikah dan menyuruh menjauhkan diri dari makanan tertentu. Oke. Yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh orang yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Sebenarnya bukan menjauhkan diri dari makanan tertentu, tapi dari daging tertentu. Ya, with abstain from meat, ya, abstain from meat. Ini kayaknya saya mesti ganti dengan King James deh. Ya. Berarti mereka melarang orang menikah dan menyuruh menjauhkan diri dari daging-daging tertentu yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh orang yang beriman dan mengenal kebenaran. Karena segala sesuatu yang diciptakan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua itu sudah disucikan. Ini grammarnya salah nih. Sudah disucikan melalui firman Elohim dan doa. Soalnya kalau dilihat dari Grammarly di English sama di Indonesia, ya, yang di Indonesia ini terjemahannya salah, grammarnya salah. Dengan memberitahukan semua ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan yang baik bagi Yesus Kristus, terdidik dalam perkataan, iman, dan pengajaran yang baik yang telah engkau ikuti selama ini. Oh Bapakku, terima kasih atas firman-firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Jadikanlah firman ini senjata untuk kami. Jadikanlah firman ini daging untuk kami, makanan yang sehat untuk jiwa dan spirit kami dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kan lagi ngetren nih Bu ya, main sesat-sesatan kan. Hip hop munafik ya. Yang di ini kok pas banget ya. Maksudnya ini kok pas banget. Ini sebelum kejadian saya nonton ini sebelum kejadian MYM loh. Kok ini pas banget. Kemarin juga saya dan Pak Tony tanpa ragi Pak Kace membahas kemunafikan. Kok sekarang ada ya? Ini amazing banget. Ini pasti Roh Kudus nih. Ya, sudah rancangan Tuhan, Bu Lindsay. Kita kan percaya itu. Segala sesuatu, apapun itu, Tuhan sudah rancangkan. Tetapi hal-hal jahat, tinggal kita, mau kita ikut yang hal jahat atau hal baik. Semua Tuhan rancangkan sebenarnya. Betul. Cuman kita kan suka memaksakan diri gitu loh. Iya. Tuhan katakan, ya kamu jangan begitu, Tuhan sudah rancangkan. Tapi kita kadang memaksakan diri agar Tuhan merancangkan sesuatu. Kadang-kadang begitu. Berbeda, iya. Sesuatu yang baik menurut kita. Gitu. Ketika Bu Lindsay maksudnya. Betul, mengenai pengertian kita sendiri. Nah, itu dia. Kita memaksakan diri kadang-kadang. Nah, memaksakan diri tanpa tanpa berhikmat, tanpa konsultasi dengan Roh Kudus. Karena kita Alkitab ini kan firman Tuhan ini kan memang banyak kiasan ya Bu Lindsay ya. Banyak kiasan, banyak perumpamaan isinya. Kita mengenal Alkitab ini mengertinya pun harus dengan firman Tuhan juga begitu. Dan dengan tuntutan Roh Kudus. Kalau tidak ada tuntutan Roh Kudus, kita kehendak kita sendiri aja mengartikan firman Tuhan. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang bahaya. Nah, the Spirit speaketh ini bukan roh-roh yang biasa, tapi kalau di King James itu kan ada kapital S-nya ya. Berarti itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan.
Amin. bukan roh kita, bukan roh manusia, bukan roh jahat, tapi roh Tuhan. Kalau di Inggris, makanya saya lebih jelas membaca Inggris karena grammarnya itu lebih terkena, Ya, lebih pas biasanya. pas, ya. Lebih lebih simpel tapi pas gitu. Iya, karena kosakata kita kadang tuh terbatas, Bu Lindsay. Iya, Iya, itu dia tuh. expressly. Ini later time itu in the future, berarti sekarang nih sebenarnya. Ya, karena ini kan di saat Paulus bersama Timothy. Ya. In the later benar. nanti nih akan ada nih. Begitu. Nah, waktunya adalah sekarang. Kenapa saya bilang sekarang? Karena kita melihat sekali ini terjadi, ya, gereja-gereja terpecah, ya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang ini sudah tidak berlaku, ada yang bilang mujizat sudah tidak berlaku, ada yang bilang kalau melihat mujizat, kalau mujizat itu adalah dari setan, dari iblis. Ada yang bilang penglihatan melihat Yesus Kristus, mimpi-mimpi adalah dari setan. Ya, yang menyembuhkan adalah setan. Itu seperti kisah Yesus waktu menyembuhkan orang yang lepra. Ya, kusta, penyakit kusta. Penyakit kusta. Yang si Farisi bilang ini pasti demon, yang setan yang menyembuhkan dia, menyembuhkan orang tersebut. Padahal bukan, ya Tuhan yang menyembuhkan. Tuduhan-tuduhan. Kalau Yesus aja dituduh memiliki pakai spirit jahat, pakai roh jahat, kita pasti juga akan dituduh. Dan tuduhan itu sudah kita terima. Shall depart from faith, giving heed to seducing spirit. Seducing spirit itu roh-roh yang menyesatkan, roh-roh yang kelihatannya enak, ya. Ini nih yang menarik, ya. Seducing itu kan menarik, membuai. Seducing kalau di English-nya itu seperti pelacur, ya. Pelacur kan seducing people. Ya kan? Makanya di Indonesia, di translation Indonesianya kurang matang, istilahnya kurang dagingnya gitu. Iya, kalau di sini kan tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ayat pertama kan, Bu Lindsay? Pertama, iya. Nah, ya. Ayat keduanya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, ini. Nah, ini capnya ini sebenarnya nggak pas. Kalau di English, di translation-nya, speaking lies in hypocrisy, itu berdusta dalam kemunafikan. Having their conscience, karena hati nurani, conscience, hati nurani, yang telah ditutupi, sir itu ditutupi with a hot iron, dengan kayak hati panas kali ya. Iya, Ibu pernah lihat nggak atau pernah nonton, ya, atau baca kalau di gangster itu, ya, mereka ditandai dengan label, ya, itu dari, ya, benar. Ya, jadi ya, dari besi panas gitu ya. Panas, ya, ini besi panas maksudnya. Ditandai oleh besi panas ini nih. Iya, benar. Ya, hot iron itu besi panas. Gitu. Jadi mereka dikasih besi panas itu entar di paha, ya, di paha atau di mana di tempat-tempat tertentu yang kalau mungkin kayak tato tapi ada capnya gitu kan. Iya, betul, kayak label, ya. Ya. Labelnya pakai besi panas. Sebenarnya begitu.
Nah, kalau label dengan besi panas kan susah hilang, nggak bisa hilang itu. Hilang. Iya, benar. Nggak bisa hilang, jadi selamanya. Gitu. Kalau tanda pada mereka, tanda apa? Gitu. Translation-nya kurang jelas. Ya. Forbidding to marry, tidak boleh menikah. Mereka itu melarang orang menikah, orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Kalau di Inggrisnya ini jelas sekali, forbidding to marry, tidak boleh menikah. Melarang untuk menikah, dilarang menikah. Banyak nggak sih, kita kayaknya udah ada ya, gereja-gereja tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang di Kristen juga yang dilarang untuk menikah. Dan menyuruh menjauhkan dari daging. Meats di sini kan daging. Nggak boleh makan babi, ada kan? Ya. Babi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan makanan tertentu. Iya. Gitu. Harus vegetarian. Kenapa mesti vegetarian? Karena Adam dan Eve juga vegetarian. Gitu. Iya, tetapi sih kalau saya sih berhikmahnya begini Bu Linsi, bisa jadi untuk kesehatan kan orang banyak makan sayur lebih sehat. Kalau alasannya sih begitu sih buat saya sih ya inilah ada beberapa kan alasan mereka menjadi ini. Kalau saya ambil hikmah baiknya kesehatan. kan lebih sehat orang makan ya. Iya. Lebih sehat Karena orang yang tidak makan daging. Kayak saya ya, saya suka seafood. Tapi kalau saya makan udang atau lobster, itu saya mulai gatel. Berarti Kalau saya kebalik Bu Linsi. balik Kalau ya. saya tuh makan daging, yang daging misalnya kalau ayam masih oke. Kalau kayak daging-daging merah gitu-gitu atau babi gitu, itu saya langsung gatel, nggak bisa, memang nggak bisa. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang bikin ini, berarti kan nggak sehat buat badan saya, ya saya tinggalkan begitu loh Bu Linsi. Tidak anfaedah ya, tidak bermanfaat, banyak mudaratnya buat kesehatan ya udah tinggalin gitu loh. Iya, kalau saya itu yang ada shell-nya, ada shell Iya. dan itu saya gatel langsung. Terus juga kalau makan nangka, dulu saya suka nangka. Sekarang kalau saya makan nangka itu Mahnya kena. batuk. Oh, kalau saya ke ulu hati, jadi ada sakit mah ya. Jadi kalau udah kopi itu saya nggak bisa. Kopi, terus nangka tuh langsung kena. Nah itu kan mudarat ya kalau bahasa kita dulu. Mudaratnya jadi penyakit, ya udah saya tinggalin gitu. Saya nggak minum kopi, nggak makan nangka gitu. Jadi kalau untuk hal-hal makanan sih mungkin lebih tepatnya kita berhikmatnya untuk kesehatan. Kalau baik untuk kesehatan, ya oke. Kalau tidak baik untuk kesehatan sih, ya saya tinggalin begitu. Ya saya nggak makan daging-dagingan Bu Linsi, karena memang tubuh saya nggak bisa nerima gitu loh. Jadi makan-makan kalau ayam masih oke, telur masih oke, cuman kayak babi, terus sapi, kebo gitu-gitu yang berserat ini banget, daging-daging yang panas merah gitu-gitu, saya nggak bisa langsung tuh nolak aja kulit saya gitu loh. Jadi minum pun juga begitu. Jadi kalau kopi itu langsung saya nggak ini. Jadi kalau untuk kesehatan nggak bagus buat kesehatan saya, ya saya tinggalin begitu aja sih. Tapi bukan alasan kalau haram ya? Apa? Oh bukan Bu Linti. Kan Cuman ini memang ada, iya ada kan yang beberapa yang mengimani apa namanya makan, ada beberapa aliran Kristen juga yang tidak membolehkan makan daging, tidak, ya pokoknya yang bernyawa kan ada tuh. Saya sih saya nganggap positifnya aja Bu Linsi, hidup mereka memang sehat sih, bagus. Nah ambil positifnya aja, itu kan pemahaman
sendiri-sendiri ya Bu Linsi ya, kalau saya lihat. Cuman ya itu saja sih, mereka lebih sehat. Saya ngelihat itu aja buat saya sih. Ya, namanya, ya itulah kita Kristen itu ya, luar biasa. Kayak Bu Linsi dengan saya kan mungkin saya seperti jauh berbeda sepertinya. Tetapi kan orang nggak tahu ya bagaimana Tuhan tapi kita, bagaimana Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Benar nggak Bu Linsi? Betul, Bu. Nah, di Alkitab juga dikatakan ujilah roh itu. Gitu loh. Kan ada ya di ayat apa tuh? Saya kan nggak bisa hafal kayak baca Al-Qur'an begitu. Nggak bisa hafal ini tebal begini. Karena Ujilah roh dari kecil kan, kita dari kecil dikasih. ya. Iya, makanya lebih Ya. mudah untuk menghafal. Iya. Terus juga kan nggak sebanyak ini, Bu Linsi. Iya, iya. Ya, ayatnya, perikofnya. Iya. Terus memahami ini banyak sekali kiasan, perumpamaan. Kalau kita saya baca kitab tuh diulang-ulang Bu Linsi. Jadi misalnya nih 1-2 ayat itu, misalnya satu perikof itu aja bisa ulang sampai 5 kali. Kalau enggak tuh ayat 1 kan saya pelupa ya. Misalnya kayak begini nih. Perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Itu ayat 1 sampai 5 saya berhenti dulu. Apa maksudnya? Balik lagi. Jadi saya ulang-ulangin. Karena firman Tuhan ini kan luar biasa. Iya, apalagi usia saya gini. Firman Tuhan ini luar biasa. Kita mengertinya itu harus dengan firman Tuhan juga. Dan tuntunan Roh Kudus. Gitu loh. Nah, kalau saya sih yang spirit itu, yang test every spirit itu di 1 John 4 1 sampai 5. Oh, Yohanes. Ya. 1 Yohanes 4 atau Yohanes 4, Bu? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Coba. 1 Yohanes. 1 Yohanes 4. 1 bentar, Bu. Susah banget nih. Nih. Gak ada ininya, gak ada. 1 Yohanes 1. Salah lagi. Oke. Ayat berapa, Bu? Ayat 1. Oh ya, nah ini dia nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Amin, Bu. Amin. Jadi diuji dulu. Because bukan semua roh itu datang dari Allah. Elohim. Iya. Ya, benar. Kadang-kadang kalau ada yang bilang kau mengatakan sesuatu ya tentang apapun, saya tidak langsung ngasih keputusan. Tunggu dulu. Benar. Ini benar nggak sih? Seperti halnya waktu MYM mulai. MYM. Ya, emang apa kan MYM kan? MYM. Iya, benar MYM. Mulai apa sih komplain dengan murtadin. Saya sempat marah, kedagingan saya sempat mendidih ya, gitu. Tapi saya mikir lagi, tunggu dulu ya. Terus waktu itu juga kenapa saya nggak bisa masuk ke channelnya Bu Fatimah? Itu pasti Roh Kudus. Roh Kudus pasti bilang jangan. Padahal saya tahu itu ruangan masih bisa masuk, tapi saya nggak dikasih masuk, nggak bisa masuk. Terus Pak Tony telepon, terus saya tanya dengan Roh Kudus, apakah saya mesti marah-marah juga? Apakah saya mesti mesti bereaksi? Tapi Roh Kudus bilang, let me deal with him. Karena saya nanyanya berbahasa Inggris, maka dijawabnya dengan bahasa Inggris. What do I have to do? Pokoknya
kayak curhat dengan Roh Kudus. Saya curhat dengan Roh Kudus mengenai hal ini. Dia kasih ke saya simpel sekali. Let me deal with him. Saya udah, okay Lord, you deal with him so I don't have to. Let me walk the way you want it and you deal with him. Nah, saya udah saya nggak sentuh-sentuh lagi. Ya, bahkan saya menawarkan, saya itu bales di videonya dia ya, menawarkan untuk mengenal kita satu persatu. Jadi jangan asal karena satunya ini aneh, semuanya aneh. Nah, itu dia mengeneralisasi. Generalisasi. Iya. Gitu. Kita ini bukan belanga. Saya sih mungkin maksud dan tujuannya bagus, tapi caranya aja yang berbeda. Iya, Ya, saya sih mengampuni. Biasalah. Kan kita ini, saya selalu bilang kan kita ini satu tubuh Kristus, Bu Lindsay. Nggak elok rasanya sana sesat sini sesat. Yang penting Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus gitu aja. Kecuali kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya udah itu hak walaupun dia tidak percaya, ini orang tidak percaya Tuhan Yesus misalnya, itu hak mereka gitu loh, ya kan? Bener nggak Bu Lindsay? Jadi kita perlu, makanya nggak perlu emosional menanggapi. Saya pun menanggapinya tidak perlu emosional juga, paling menanggapi ya apa ya, saya dibilang mendukung murtadin, ya mendukung lah, wong saya sendiri murtadin, mau diapain coba. Iya. Nah, secara tidak langsung kan beliau juga menyakiti saya, tetapi di sini saya selalu bilang, saya mengampuni sepahit apapun. Jangankan beliau, orang kita diusir di ini sama keluarga kita sendiri, kita dimaki, dihina keluarga sendiri aja, kita masih kuat mengampuni. Harus mengampuni ya. Dan kita masih kuat bisa terus memberitakan sukacita Injil ini, apalagi dengan hal-hal seperti ini. Cuman sih saya mirisnya kan jadi mempermalukan kekristenan sendiri. Itu dia. Tapi kan Tuhan bilang juga, Tuhan juga berfirman juga kan, kata Tuhan apa namanya, kalau kita setia sama Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Saya percaya itu, Bu Lindsay. Betul, iya. Ya, saya percaya itu. Nah, mengenai dia tidak percaya roh ini, roh itu, yang ketemu Tuhan Yesus, ya, itu sih urusan dia. Kalau saya sih bilang, ya urusan dia lah. Urusan dia sama Tuhan Yesus. Kalau dia tidak percaya, ada penglihatan, ya urusan dia sama Tuhan Yesus. Saya sih lebih begitu, Bu Lindsay, ya. Karena kan tadi dikatakan, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul pada ke seluruh dunia dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, itu gimana tuh? Berarti segala sesuatu kayak kita nih. Saya kan belum tidak mengalami pengalaman spiritual seperti teman-teman yang lain kan ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika hati saya dibolak-balikkan sama Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja, walaupun saya mengenal kekristenan secara pengetahuan, saya perbandingan agama segala macam, pengetahuan kan, pengen kejar ini benar nggak, ini salah nggak, mana mencari kebenaran tuh secara akali, tetapi itu 14 tahun loh Bu Lindsay. Saya baru bilang, Tuhan, makanya Tuhan saya ikut kamu 14 tahun. Itu kalau bukan karena karya Roh Kudus, nggak mungkin. Saya kan berpikir, saya nggak pernah bercita-cita jadi orang Kristen. Bener nggak, Bu Lindsay? Bener, Bu. Nggak pernah minta dilahirkan. Tidak pernah mau minta dilahirkan ujungnya jadi orang Kristen. Nggak pernah kebayang. Tetapi kalau bukan karena Roh Kudus, saya oke lah. Saya mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran. Karena dulu kan saya memang belajar Al-Quran. Karena memang agama saya di situ. Kan gitu. Tetapi kalau bukan karena karya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang bekerja untuk hati saya,
belum tentu saya bilang, yes Tuhan, aku minta dibaptis. Benar nggak Bu Lindsay? Ya, benar. Karena kalau secara kedagingan saya, secara pengetahuan, udah deh, nggak mau saya. Cukup buat pengetahuan saya aja bahwa Kristen itu benar. Benar nggak? Banyak yang seperti itu Bu Lindsay. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk meraih kita, untuk menjamah kita. Amin. Bukan, Benar. Nah, itu dia. Itu dia. Itu ya, urusan Tuhan sudah. Iya, udah urusannya dia. Ya. Benar. Amin. Kita suka berdoa, suka nyumpahin ya. Mudah-mudahan lu dijamah Roh Kudus ya. Mungkin caranya bukan dijamah, mungkin sesuatu hal lagi yang akan dia kerjakan. Amin. Benar. Kita selalu menyumpahin ya. Iya. Sumpahin lu dijamah Roh Kudus kan gitu. Kalau iya. nyumpahinnya kan nyumpahin kematian ya. Gue sumpahin. Iya, keburukan. Kalau kita nyumpahinnya, gue sumpahin lu disentuh Roh Kudus. Gitu, gue sumpahin lu jadi orang Kristen. Ya. Saya pernah digituin loh sama teman saya, Bu Lindsay. Soalnya waktu SD, benar. Saya kan benci banget sama orang Kristen ya. Pernah saya, setiap orang itu, nggak usah kamu haram dekat-dekat aku, gituan. waktu masih kecil-kecil. Terus dia ngomong, aku sumpahi kau jadi orang Kristen, pakai bahasa Jambi kan. Dengan sombongnya saya, dengan gagahnya, nggak mungkin. Itu udah lewat begitu aja. Beneran loh tadi. Beneran, iya. Mungkin mesti kita sumpahin ya, Gue sumpahin lo jadi orang Kristen. Nah, dulu saya juga sempat nolak, nggak mungkin gue jadi orang Kristen gitu kan. Bener. Ternyata. Iya. Kita kan nggak pernah punya cita-cita untuk itu ya, Bu Lindsay ya? Ada cita-cita ke situ. Nggak ada kepikiran seujung kuku pun nggak ada. Cuman ya gitu, Tuhan, cara Tuhan menangkap kita tuh kan beda-beda. Ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui pengetahuan, begitu Bu Lindsay. Memang sebenarnya spiritual dan akali, logik itu harus sejalan sebenarnya. Amin nggak Bu Lindsay? Amin. Kalau kita kalau kita cuma logika saja, itu ya hampir sama kita kayak orang ateis. Lama-lama nggak percaya Tuhan. Iya. Nah, tapi kalau kita percaya spirit saja, tidak ada pengetahuan, kita nggak percaya firman Tuhan, kadang-kadang seperti itu jadinya. Jadi memang, itu ya. Makanya saya dulu punya ustadz yang sudah masuk Kristen juga dulu, bilang begini, ustadz saya tuh, masuk Kristen, tapi sekarang tinggalnya di Somalia sekarang tinggal beliau. Nah, karena di Indonesia udah dibuang dia. Jadi dia penginjilan di sana, Somalia. Dia selalu bilang begini, Kristen itu katanya kalau kita cuman logika saja, teologi saja, itu jadi ateis. Lama-lama nggak percaya karya Tuhan. Tetapi kalau kita spiritual saja, ya itu Bu Lindsay bilang jadi dukun kan gitu. Ya, jadi itu harus sejalan sebenarnya. Makanya kita pun pengetahuan tentang Alkitab pun, tentang firman Tuhan, harus dengan tuntunan Roh Kudus. Karena mengertinya ini susah sekali, Bu Lindsay. Iya, betul. Kalau dengan pengertian saya 14 tahun, coba. Waktunya lama. Mengerti Alkitab, mengerti bahasa Alkitab, apa yang kita baca sendiri. Kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, kita nggak akan ngerti. Benar. Kalau nggak tuntunan Roh Kudus, nggak bisa ngerti. Karena untuk memahami firman Tuhan, itu dengan firman Tuhan juga. Nah, luar biasa kan? Iya. Nah, yang kelima nih. Yang kedua ya. Speaking lies in hypocrisy. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with an hot iron. Kalau bahasa sayanya bilangnya ngibul. Iya. Ngibul istilahnya atau munafik ya. Kalau bahasa Indonesia munafik ya. Jadi apa yang diomongin tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Ya, apa itu yang dia dia tuh. percaya tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Buah rohnya kan itu. Iya. Jadi ngomongnya suci, ternyata dia yang paling penuh dosa. Ya. Apa yang di depan
Kita kan segala sesuatu ucapan itu kan harus Ini penuh hikmah. Iya. Kita Ya, juga harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan, Bu. benar. Amin, amin Bu Lindsay. Either apa ya, di depan mata atau di balik pintu. Gitu. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang saya lakukan ke suami juga tanggung jawabkan. Amin. Jadi kalau di apa ya, kalau dulu ya waktu saya masih kecil, kalau saya berbuat sesuatu yang salah, kan saya selalu merasa gini, Allah ngelihat nggak ya? Ya, iya benar. Begitu. Nah, dengan kita di Kristen itu Roh Kudus kan senantiasa bersama kita terus di Amin. dalam kita bahkan ya. Jadi Iya. Mikir nih, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, biasanya Roh Kudus negor duluan. Gitu. Amin, amin. Negor duluan. Jadi sebelum terjadi sesuatu, mendingan ikutin. Saya pernah kejadian itu tidak mendengarkan Roh Kudus, istilahnya bukan menentang ya, tapi bandel ya. Bandel tidak mengindahkan perintah Roh Kudus. Pernah saya waktu itu lagi driving pakai mobil sport saya. Itu tengah malam, jam 12 malam dari rumah customer ya, pulang. Saya tuh udah capek sekali kerja dengan dia, itu kerja dengan orang Yahudi itu capek sekali. Itu udah hampir jam 1. Tengah malam saya di US 1 di highway, Roh Kudus terang-terangan sekali, audible sekali bilang, belok kiri ke Cove Drive. Jangan terus ke Federal Highway, lu mesti belok kiri. Emang agak berliku-liku dikit jalan ke kiri. Tapi di hati saya bilang, aduh enak nih di US 1, isinya lurus aja, nggak usah belok-belok, nyampe. Gitu. Sekali lagi Roh Kudus bilang, belok kiri ke Cove Drive. Pas perempatan tuh ya di Cove Drive, nggak pertigaan di Cove Drive, saya terus aja, saya nggak belok. Setelah itu Roh Kudus nggak ngomong lagi sama saya. Nggak lama setelah itu polisi di belakang saya, wih, dapet tiket. Ngebut, Bu. Oh, kalau kayak gitu tuh mungkin kan ada tuh kalau di saya tuh mungkin kalau orang awam berpikirnya tuh begini, Bu Lindsay, ada kan sisi hati nurani kita tuh bilang jangan lewat situ. Terus sisi hati yang lain tuh bilang enggak apa-apa lewat sini aja gitu. Ya. Nah, cuman menerjemahkannya mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Itu sih yang saya lihat. Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang kita maksud gitu loh, Ya, Bu Lindsay. betul. Nah, jadi langsung gambarannya kok bisa sih Roh Kudus ngomong sama lo gitu loh. Kadang-kadang pengertian orang kan suka begitu. Cuman kadang secara manusiawi, secara logik, biasanya kita tuh ada sisi hati yang lain gitu loh. Ya, kalau ngomong kan sama orang ya. Ya. Benar. Iya. Amin. Membedakan mana yang Roh Kudus bicara dengan kita dan mana yang setan berbicara. Di hati, kalau bicaranya di hati, itu Roh Kudus bicara. Kalau bicaranya di luar kepala, ya istilahnya argumennya di luar kepala, itu si iblis yang... Iya, kalau saya sih segala sesuatu kebaikan itu berasal dari Tuhan, Elohim. Tapi kalau lihat ujungnya, jadi segala sesuatu kan lihat buahnya, Bu Lindsay. Iya. Hasilnya kalau kita ya, result ya. Jadi kalau resultnya good result, itu saya percaya, I believe from Elohim. Tetapi kalau bad result itu sudah jelas dari setan. Iya. Nah, itu saya sih
kalau saya memahaminya seperti itu. Mohon maaf kalau salah pemahaman saya. Saya sih memahaminya seperti itu. Karena saya sendiri kan, Karena dia kan memberikan kita yang terbaik for ya, our own good. ya. My plan Karena is saya sendiri kan mengalami segala sesuatu kan mungkin nggak sama dengan pengalaman teman-teman ya yang langsung bertemu. Cuman terkadang itu saya merasakan misalnya saya lagi berdoa atau lagi sembahyang gitu ya, lagi sholat gitu, lagi puji-pujian, ada sesuatu yang bikin saya menangis, bikin saya kuat begitu, segala sesuatu yang di luar akali saya yakin itu suatu yang baik yang di luar nalar saya tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mampu. Tetapi Tuhan mampukan. Saya itu mengamini itu segala sesuatu yang baik pasti dari Tuhan, gitu saja. Amin. Amin. Iya, ya. Jadi kita lihat buahnya, Bu Lindsay, resultnya ya. Iya, Result, buahnya. ya, hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya memang dia menjadi orang yang lebih baik atau dia memang suatu itu menuntut dia jadi lebih baik, itu saya percaya, hakul yakin itu from Elohim pasti. Benar nggak Bu Lindsay? Betul. Maaf kalau saya pemahaman saya salah. Amin, betul Bu. Saya kan masih belajar juga Bu Lindsay, Alkitab. Saya juga masih belajar Bu. Kita semuanya masih belajar. Amin, amin. 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Kita udah bahas ya. Which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Yang keempat, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Thanksgiving. Kita udah bahas nih. For it is sanctified by the word of God and dengan doa kita sudah sanctified, dihalalkan ya. Dihalalkan, disucikan. Iya, disucikan oleh Elohim. Iya. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Thou shalt be a good minister of Christ, nourished up in the word of faith and good doctrine whether thou hast attained. Jadi kita mesti mengingatkan nih ke teman-teman kita tentang hal ini. Kalau kita sudah mengingatkan hal ini kepada teman-teman kita, maka kita adalah good minister of Jesus Christ. Amin, amin. Bentar. Siapa yang that's salah. Itu doang ya, has attained. Oh, thank you. Oh, kita harus saling mengingatkan hal ini. Amin, amin. Ya, makanya saya saya memang mungkin berbeda ya sama teman-teman juga, dari segi apapun mungkin berbeda, dari segi pengenalan tentang Tuhan Yesus, Kristenan atau pengetahuan kekristenannya juga mungkin berbedalah sama teman-teman yang lain. Tetapi saya yakin dan percaya ya itu tadi, kita satu tubuh Kristus. Yang penting kamu percaya Tuhan Yesus, bagi saya itu selesai. Tapi pengertian sendiri-sendiri itu kan beda-beda kepala ya Bu Lindsay ya. Bukan, saya selalu menghargai setiap apapun teman-teman punya denominasi, teman-teman. Bahkan saya itu misalnya nih dari karismatik sesuatu yang baik saya ambil. Harus begitu. Misalnya dari ini saya ambil, jadi buat kebaikan diri kita sendiri. Sesuai dengan Alkitab, ya sudah saya ambil. Buat paling tidak buat diri kita dulu sendiri nih. Karena dan buat menginjili orang lain, karena kalau kita menginjili orang tuh nggak bisa memaksakan orang lain. Ini loh doktrin saya, nggak bisa. Benar nggak Bu Lindsay ya? Betul. Ini doktrin saya, itu nggak bisa. Menginjili itu ya, karena kita pernah dari seberang ya Bu Lindsay ya. Iya. Satu,
roh, buah perbuatan. Ya, amin Bu Linsi ya. Baru buah pengajaran. Ya, perbuatan dulu. Orang ngelihat kita, oh dia jadi orang Kristen jadi lebih baik. Benar nggak Bu Linsi? Lebih Amin. kasih, lebih tenang. Nah, itu dia. Dia sama orang lebih baik, terus lebih rendah hati, lebih ini, lebih itu. Orang lihatnya, kok bisa ya? Dari situ dia mendekat, bla bla bla. Baru nanti kita ajarkan. Nah, dengan perbuatan itu orang lebih melekat biasanya Bu Linsi. Betul, Bu. Kayak saya sendiri dengan keluarga saya, terutama dengan umi saya ya. Luar biasa, menentang banget awalnya. Tetapi karena buah perbuatan kita, itu kita mengasihi, mengampuni, kita mengasihi, selalu puji Tuhan. Walaupun saya selalu berdoa, mungkin secara saya manusiawi tidak mungkin dia bisa disamakan ya. Tetapi kita nggak tahu ya kerja Tuhan ya kan, begitu Bu Ninsi ya. Ya buat saya yang penting saya memberikan sesuatu yang terbaik buat orang tua. Dia ngelihat saya, oh dia jadi orang Kristen luar biasa loh gitu. Orang tuh karena kita sudah pernah mengalami menjadi orang kedar gitu loh Bu Linsi. Jadi kita tahu kan, kita ngelihat orang Kristen tuh kayak gimana sih gitu. Itu jadi itu pertama, baru nanti masuk kepada pengajaran. Kalau kita langsung masukkan pengajaran, oh Allah tuh begini, Elohim tuh begini, Yesus tuh begini. Nggak masuk Bu Linsi karena kita menyadari diri kita sendiri. Benar nggak Bu Linsi? Kalau dulu saya memang ada gara-gara karena ada mata kuliah Kristologi. Ya, itu lain cerita. Tapi kesini-seninya saya 14 tahun itu beberapa kali di ini Tuhan ya, disentil Tuhan, kayak disentil lah gitu. Apa sih bahasanya? Diingatkan Tuhan. Beberapa kali. Yang ketiga itu saya ngelihat satu keluarga. Nah itu dia tuh saya bilang buah perbuatan luar biasa. Saya ngelihat satu keluarga, murid saya ini luar biasa Bu Linsi sama saya. Gak pernah mengkristenkan saya. Kalau saya butuh sholat dikasih sejadah, dikasih mukena segala macam Bu Linsi di rumahnya. Maaf Bu Dila, saya nggak punya ruang ibadah ini. Adanya ruang ibadahnya ruang ibadah keluarga, otomatis kan kayak gereja gitu, ruang doa gereja. Bayangin, saya ngelihat dari buahnya itu, buah perbuatan mereka, rohnya itu, buah rohnya ini. Oh gila, bagus ya, oh luar biasa orang Kristen. Nah, itu dia. Dari situ saya terbangkit lagi untuk belajar lagi. Kemudian kenal mereka, bla bla bla. Saya nggak langsung masuk Kristen, saya suruh dulu menghadap pendeta, bla bla bla, terus saya suruh katekisasi 6 bulan, coba Bu Linsi. Jadi nggak serta-merta kita bisa langsung menerima begitu saja gitu loh. Saya setahun. Jadi tetap ada hal-hal spiritual yang saya alami. Oke lah, misalnya kesembuhan anak saya karena didoakan sama seorang pendeta, itu saya mengamini itu hal-hal spiritual. Tetapi dari buah-buah perbuatan orang-orang Kristen itulah saya tergerak, hati saya wow gitu loh. Bu Linsi, paham kan maksud saya ya? Jadi iya, nah gitu Bu Linsi. Jadi saya sih pemahaman tentang apa itu mujizat, apa itu benarkah ini, biarkan masing-masing orang nih punya pengertiannya sendiri-sendiri. Saya menghargai teman-teman yang punya pengertian, oh begini. Karena segala sesuatu yang spiritual tuh hanya bisa kita sendiri yang tahu gitu loh Bu Linsi. Saya rasa saya pun ya mengalami hal-hal spiritual yang di luar akali saya, sering, di luar nalar saya, di luar kedagingan saya. Secara daging saya nggak mampu Tuhan. Tapi Tuhan mampukan. Secara Tuhan, saya yakin itu spiritual namanya ya, hal-hal spirit. Gitu. Nah, itulah yang penting adalah kita tetap bersatu, Bu Linsi. Betul. Kita ini satu tubuh Kristus, gitu loh. Betul. Kalau kita tidak percaya Roh Kudus, bahaya. Nah, karena dia. Allah itu sendiri adalah Roh. Benar, Bu Linsi? Iya. Maafkan kalau saya salah. Kalau sangat bahaya kalau tidak percaya dengan Roh Kudus. Sangat bahaya. Nah, itu dia Bu Linsi.
Oke. Wah, pembahasan kita luar biasa. Luar Berat biasa, juga ini, Mas agak berat Unta. buat saya. Kita mesti Kenapa? begini lagi. Mungkin kita mesti undang satu orang, mesti Bu Maya mungkin Bener, bener. untuk begini. Karena saya juga mesti menjaga privasinya Bu Dila ya. Ya, amin. Kalau saya di sini, apa sih yang mesti saya tutupi ya? Dari dulu udah Bener, kelihatan gitu loh. bener. Terus Bu Linsi juga udah jauh di sana. Iya. Tetap aja Bu, namanya orang jahat tetap aja masih bisa. Tapi Oh, bener. istilahnya saya sudah terbuka gitu loh. Tidak ada yang saya tutupi. Bahkan di Facebook saya pun terbuka, tidak ada yang saya tutupi. Ya begitulah saya, begitulah keluarga Amin. saya, begitulah keadaan kami, gitu. Tapi saya masih menjaga privasinya Bu Dila. Jadi saya mesti hanya orang-orang tertentu yang mungkin kita undang untuk mengikuti pujian-pujian kita ini, Bu. Amin, amin. Bener, Bu Linsi. Kiranya benar-benar mencari Tuhan, bukan hanya mencari sensasi. Amin, bener, Bu Linsi. Nanti kita mungkin tanya ke Ibu Maya kalau dia bersedia atau dia mau ikut dengan kita. Mungkin lihat dulu hasilnya ya. Saya utak-atik dulu, lihat hasilnya, mungkin dia mau ikutan. Oke Bu, kita tutup dengan doa. Nanti kita tutup dengan lagu. Ibu 2 lagu ya, saya 1. Wah, ya ampun Bu Linsi. Kan Bu Linsi curang. Suka suaranya Bu Dila, jadi aduh, Bu Linsi lebih enak, lebih tinggi suaranya. Kalau saya mah alto banget, rendah. Mungkin mereka lebih suka suara Bu Dila, jadi Ibu nyanyi. Karena mungkin ada Arab-Arabnya Bu Linsi, jadi agak aneh mungkin pendengarannya. Arabnya, saya kan ke barat-baratan ya. Ya, mungkin agak aneh di telinga mereka. Jadi, wow, gitu doang sih kalau saya ininya. Kalau masalah suara, kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Bu Linsi melingking tinggi. Saya nggak bisa setinggi itu. Saya juga nggak bisa serendah itu. Nah, kan masing-masing manusia tuh udah dikasih porsinya sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa adil. Oke Bu Dila, tutup doa. Saya kan tadi udah buka ya, sekarang Bu Dila yang tutup. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur Tuhan atas pertemuan kami malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan pertemuan kami ini. Biarlah pertemuan kami ini Tuhan menjadi berkat juga buat saudara-saudara kami yang mendengarkan Tuhan. Kiranya kami mohon ampun Tuhan. Jikalau ada salah kata atau salah pengertian dengan firman-Mu ini Tuhan. Karena kami adalah manusia biasa Tuhan yang tidak luput dari salah dan khilaf Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu luar biasa sempurna atas hidup kami Tuhan. Berkati juga Bu Linsi Tuhan dan keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati pendidikan anaknya Tuhan. Berkati juga suaminya dan pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sertai Tuhan kehidupan Bu Linsi Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga hamba Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah hati-hati orang yang mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak dan suami hamba Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Kau beri perlindungan yang sempurna, kesehatan yang sempurna untuk keluarga kami Tuhan. Perkenanan-Mu luar biasa Tuhan atas kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami ingin menutup Tuhan pertemuan kami ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam pertemuan ini. Karena 2 orang Tuhan bertemu dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di situ Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi ambang batas akal kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami sekali lagi, ampuni kami Tuhan, jikalau Tuhan dalam pengertian firman-Mu ini Tuhan, ada salah kata dan salah ucap Tuhan, kami mohon ampun. Karena kami juga baru belajar Tuhan, akan terus belajar
untuk mengerti dan mengenal firman-Mu Tuhan, agar kami hidup Tuhan tetap setia kepadamu seperti Kau setia kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Kami sudah berdoa dan berucap syukur, haleluya, amin. Yesus. Bu Linsi, kita doa Bapa kami. Bu Linsi, apa? Boleh, boleh. Oke, ya. Pakai bahasa Inggris boleh, Bu Linsi? Yuk, mari bersama-sama Bu Linsi. Bahasa Indonesia aja yang banyak mengerti. Oke, siap Bu Kalau Linsi. bahasa Inggris kan cuma saya aja yang ngerti. Ya, masa saya juga Bu Linsi bahasa Inggris, saya bahasa Arab, nanti repot lagi. Oke, Bu Linsi, mari kita doa Bapa kami. Oke. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di dalam Kepadamu. Langsung ya, sorry. Ya. Oke. Matthew 6:9 kan? Matthew 6:9 kan ya? Ya, benar. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Hendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada kami pada rezeki pada hari ini secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kekuasaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,